Sahabat Seide, kita tahu bahwa KP Hardi adalah seniman yang multidimensional. Ya. Pemahamannya, pengetahuan, penghayatannya meliputi berbagai seni dan budaya, juga politik. Nah, kita akan berbincang mengenai panggung kekuasaan hari ini. Gimana Mas Hardi, transisi kekuasaan kita dari zaman ke zaman dalam pengamatan Mas Hardi sebagai aktivis? Ya, Pak Jokowi itu on the track ya. Kelemahannya adalah komunikasi. Iya. Komunikasinya tidak komunikatif. Iya. Karena yang membangun komunikasi bukan orang yang komunikatif. Gitu. Iya. Jadi yang namanya kekuasaan itu berendeng dengan retorika. Sejajar dengan filosofi. Karena itu ketika diobrak-abrik seorang Rocky Gerung, lainnya pada kecut karena tidak ngerti filosofi gitu. Nah, siapa yang ngerti filosofi? Orang yang belajar seni. Filosofi tanpa hal yang konkret dia tidak menjadi apa-apa gitu. Nah, kelemahan lawan-lawan Pak Jokowi adalah filosofi yang tanpa hal yang konkret. Sebetulnya sangat lemah untuk digebuk gitu. Tapi karena pengetahuannya hanya politik elementer, tidak pernah bisa mentangkal isu-isu yang tidak ada pada dasarnya. Tapi Pak Jokowi sendiri on the track karena setelah Pak Harto tidak membangun itu, presiden-presiden lain sama sekali tidak membangun. Infrastruktur tidak dibangun. Sekarang hampir semua dibangun, tapi jalan. Jalan, stadion atau lapangan terbang, tapi tidak membangun manusia, perumahan-perumahannya ini kurang pembangunannya. Itu juga multi partai, terlalu banyak partai politik juga tidak sehat. Negara bisa pecah karena itu juga. Agama terlalu main politik, agama tidak murni agama, walaupun yang murni tidak ada, tetapi agama sudah over politicking. Ya, Mas Hardi bisa melihat apa ancaman yang paling nyata di depan kita sekarang? Perpecahan karena agama itu orang akan bilang, wah tidak mungkin tuh agama di Indonesia bisa memecah belah. Mungkin, untung kita punya Nahdliyin, punya NU, punya Muhammadiyah yang sangat rasional dan sangat cinta terhadap Republik ini, sehingga ini masih terjaga. Tetapi yang kurang pada pemerintahan Pak Jokowi adalah buzzer. Pembela-pembela ini yang sangat kurang dan juga tidak dapat award apa-apa. Mas Hardi, politik sudah berubah, tapi naluri pejabatnya kelihatannya tidak. Dalam pandangan Mas Hardi gimana? Sekarang semakin brutal. Jadi seseorang pejabat yang hanya bisa membuat singkatan itu diangkat jadi pejabat dan dia tidak bisa apa-apa. Ada misalkan membuat komunitas, nanti netas itu, nemui komunitas kayak Mas Sandiaga itu. Saya kurang cocok. Itu singkatan kan nanti bisa nekat, bisa apa aja, bisa kita bikin singkatan-singkatan kayak taman kanak-kanak. Jadi lebih baik yang konkret saja, karena ada orang yang bisa bekerja dan yang tidak bisa memang. Dan pengaruh netizen ini juga pengaruh media ini, medsos ini juga luar biasa itu. Sampai seorang Pak Prabowo kok mau datengin Deddy Corbuzier. Wah, itu menurut saya kurang elok itu. Kurang elok. Jadi ya Pak Prabowo bisa jelasin secara enak saja, tidak lewat artis gitu. Seperti Pak Jokowi ngangkat menjadi ini komisaris BUMN Abdi misalkan. Abdi negara, kecuali kalau dia vokal. Yang didengar kita sekarang yang kurang pada Pak Jokowi adalah vokalisnya. Bukan vokalis band, tapi vokalis membela policy. Bukan vokalis band. Kalau vokalis band, ya dia hanya Walzina atau ini aja, Soimah Pancawati itu lebih bisa nyanyi daripada yang lain-lain. Apa yang tidak berubah dari reformasi setelah Pak Harto, tapi yang hanya berubah hanya sistemnya, tapi itunya tetap tidak berubah? Hukum kurang tegak. Hukum itu tegak dengan hal yang remeh-temeh. Orang ganja misalkan itu dihukum tahunan, kemudian
remeh-remeh pertikaian antara artis, perempuan sama perempuan, perempuan sama mantan pacarnya itu ditegakkan hukum. Sementara kita sekarang mendapat ancaman seperti KPK, ada isu dilumpuhkan, mereka yang dilumpuhkan. Ada juga yang justru ini sekarang pembersihan KPK. Lah, kita tidak mau masuk, saya tidak mau masuk ke pro dan kontra, tapi pembuktian aja. Korupsi yang gila-gilaan harus cepat diseret oleh KPK kalau mau membersihkan nama gitu. Tidak usah bela ini diangkat pegawai negeri atau bukan, si Novel Baswedan anreknya siapa atau gengnya siapa, enggak usah itu. Yang penting koruptor-koruptor ditangkapin, dan itu tidak, walaupun barangkali untuk pembuktian tidak gampang, tapi secara kasat mata kita bisa melihat. Mas Hadi, gimana kehidupan spiritual di antara para petinggi-petinggi kita? Dulu kan orang-orang presiden sering dikaitkan dengan hal-hal yang spiritual gitu. Ya. Pada hari ini bagaimana? Tidak ada masalah hal itu. Jadi formalisme yang ada pada spiritual, formalisme Ya. pada pejabat-pejabat kita, pada aktivis kita, sehingga mereka tidak tahan lama. Seperti kenapa seorang bercita-cita jadi presiden? Karena pernah melihat ketoprak, Aryo Penangsang misalkan, Ya. Sunan Kudus. Kenapa orang sekarang ketoprak mati? Hanya Gibran Rakabuming sekarang yang membangkitkan ketoprak. Oh ya, gitu. Membangkitkan wayang orang. Dulu orang ingin jadi presiden karena ingin seperti Bathara Kresna. Orang jadi panglima TNI karena ingin kayak Gatot Kaca. Ya. Sekarang enggak ada, karena wayang kulit hilang, wayang orang hilang, kemudian lenong hilang, ketoprak hilang, ludruk hilang. Kisah-kisah kita hilang. Yang ada adalah kisah-kisah di Timur Tengah sana. Jadi ini pengambil operan sejarah secara step by step. Ini tidak sehat. Jadi budayawan jangan kata seperti kata itu pelawak Betawi itu, Popon Kerok itu, bahwa kemalasan adalah budaya kita. Ya. Berarti yang malas adalah gelarnya budayawan, kan? Jangan begitu, karena ini ejaan yang sumpah yang luar biasa lucunya gitu. Jadi kebudayaan yang harus kita bangkitkan. Seperti saya bukan pemuja keris untuk dipercaya, tapi dimiliki harus. Untuk orang Indonesia itu seperti orang Arab punya pedang itu, kenapa enggak itu? Seperti orang Cina punya pedang, punya tombak. Kenapa kita kalau punya keris dibilang syirik musyrik itu? Kalau tidak punya keris, gampang sekali terjungkal. Kita melihat tokoh-tokoh muda yang umurnya 30, 40, 50 masuk bui semua. Ya. Karena korupsi, karena enggak ada apa ya? Enggak ada sifat kandel. Sifat kandel itu semacam developing dari batin untuk bahwa dirinya ada tentang eksistensi, motivasi eksistensial, secara eksistensi. Jadi ya itu, kalau enggak punya ya enggak punya sifat kandel, jadi enggak punya keberanian, enggak punya ini. Jadi esensi keris di hari ini sebenarnya konteksnya lebih ke itu ya. Harusnya Diponegoro aja punya keris, Kanjeng ya, Pangeran Diponegoro punya keris. Karena tuh dia bisa bertahan ngobrak-ngabrik perusahaan Belanda VOC itu, atau pemerintah Belanda sampai utang hampir kolaps. Itu dengan keyakinan keris Nogo Siluman dari Pangeran Diponegoro. Apakah ketua DPR, ketua MPR sekarang punya keris? Saya tidak yakin punya. Bahkan takut ini syirik musyrik. Dulu ada cerita bahwa hampir semua pejabat kita punya dukunnya sendiri. Iya. Ya. Apakah itu masih? Itu penjerumusan, karena motifnya adalah motif berdagang keris dan yang lainnya dengan harga yang mahal tapi barangnya buruk. Ya. Jadi kalau saya diundang oleh itu mantan jenderal itu, selalu dari jauh saya sudah bilang kerisnya buruk, ini gini, ada setan-setannya, ada Semar. Mereka kaget, lupa arti kok tahu kok Mas gitu. Enggak, ya memang modusnya begitu. Pedagang keris sejak dari komandan Kodim misalkan atau Kapolsek dia sudah diikutin oleh paranormal ini. Bukan keris halus, bukan keris top. Jadi perlu juga literasi apresiasi terhadap keris ya untuk perlu pejabat, ya. Penulisan terhadap keris perlu. Jangan sampai keris hanya dikuasai pedagang-pedagang itu, pedagang-pedagang keris itu, keris kodian itu, jangan. Harus keris adiluhung yang
ada ilmunya, ada bukunya diterbitkan, muncul intelektual tentang itu. Gitu. Iya, iya, iya. Dibikin sayembara seperti di itu history, channel history ada itu, setiap minggu itu ada sayembara dengan hadiah $10.000 US itu untuk kontes membuat pusaka-pusaka. Istilahnya di barat, di Amerika, di Eropa, pamor itu Damaskus. Jadi teknik Damaskus, teknik besi lipat. Jadi besi kalau dilipat berbagai jenis besi muncul pamor. Itu Damaskus, karena dari Damaskus tekniknya. Pedang Arab berarti Damaskus. Kemudian sekarang atau ya 100 tahun yang lalu sudah mulai ada nikel, jadi dipadukan dengan nikel pamor bisa bercahaya. Saya punya nikel 10 kilo bisa bikin keris 4.000. Wih, Dengan pamor bior. dari mana dapat 10.000? Saya beli. Wong itu dijual, tapi tidak diantam. Jadi caranya itu dijual nikel itu berwujud tanah, dibawa kapal ke Eropa, di sana diolah, balik sudah ke Astra. Di Eceran enggak ada nikel. Oh gitu. Jadi penyediaan bahan nikel itu pekeris yang sulit. Tapi kalau DPR atau pemerintah ngorder ke saya sediakan. Ya Indonesia itu kan Mas Hadi pernah cerita bahwa negara tetangga meskipun punya tradisi budaya keris, tapi nggak punya pabrik keris. Kita lah yang punya gitu. Kita yang punya, dan yang dipakai sultan-sultan Johor segala itu keris bikinan orang-orang Madura sini paling. Iya, iya. Wong itu kontainer kok ke Belanda segala loh. Iya, iya. Dijual di sana sebagai sesuatu yang eksotis ya. Eksotis. Nah, sekarang kan juga enggak ada diskusi yang kerisnya Pangeran Diponegoro dikembalikan Kanjeng Kyai Nogo Siluman itu betul pada era Diponegoro apa bikinan baru? Iya. Nah, ini yang orisinal atau apa? Iya, orisinal atau enggak? Belanda mau ngerjain kita apa enggak? Lu goblok gua kasih. Yang palsunya. Ya, iya. Kan enggak terbit diskusi. Iya, itu harusnya pemerintah Kemendikbud membuat wacana. Undang saya, nanti saya kupasnya. Undang Pumpu Madura yang tua-tua ini. Nah, saya pernah diskusi keris di Bentara Budaya. Ya. Ada orang yang baru gila keris di Bentara Budaya. Ada orang insinyur dari TV baru gila keris. Tanya ke Pak Aryono Guritno, Pak Aryono, ini keris ini asli apa? Majapahit apa bukan? Tanya di forum ini resmi. Saya layah-layah di kursi panjang di Bentara itu, duduk di belakang. Saya bilang bukan, saya bilang itu. Pak Aryono marah sama saya. Nasihatin, di Jawa itu ada 2 hal yang bikin marah orang. Satu, dicacat istrinya. Yang kedua, dicacat kerisnya. Terus Pak Aryono ngulas itu keris itu dicabut begini, diginiin. Ini keris baru. Saya bener. Iya, tapi caranya. Iya, saya teriak, saya flur kok. Tapi saya terpinggal-pinggal. Makanya saya tidak disukai oleh komunitas keris. Saya maklum. Mas Hadi itu kan budayawan. Seharusnya kan mesra atau banyak kerjasama dengan Dirjen Kebudayaan atau Kementerian Kebudayaan. Iya. Apa yang terjadi dengan Dirjen Kebudayaan dan Menteri Kebudayaan hari ini? Enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Saya kok dikucilkan gitu loh. Umur saya udah 70, saya belum pernah dapat award tuh kan, bajingan itu. Pemerintahnya Soeharto aja enggak kayak begini. 70, bukan saya minta-minta, memang di Gus Bahak bilang, kalau melakukan sesuatu jangan berpamrih, jangan berpamrih dapat ini, biarin Allah yang ngatur. Kalau enggak dikasih award juga enggak apa-apa. Yang penting ini barokah katanya. Ya udah saya turut itu. Sebagai budayawan, Mas Hardi kan menurut saya harusnya tahu apa yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, pejabat kebudayaan atau Dirjen Kebudayaan. Kira-kira bagaimana sebetulnya yang dilakukan? Saya tidak tahu, apalagi masa pandemi ini kan semua serba sulit. Tapi kelihatannya tidak ada action apa-apa dari Dirjen Kebudayaannya. Yang itu saya maksud. Satu saja yang saya minta, Mbok bikin database. Seniman-seniman Jakarta itu berapa orang, seniman yang di Bali berapa orang, seniman yang di Sumatera berapa orang, dan yang kau anggap seniman itu ukurannya bagaimana? Ataukah kita harus
membawa buku-buku tentang kita setorkan. Ayo enggak apa-apa. Iya. Apakah cara mendapatkan award dari pemerintah itu harus Ngelamar. seperti lelang jabatan? Kalau kayak begitu caranya barangkali lebih fair. Iya. Jadi tidak sedang jadi dosen di ITB, jadi dosen di IKJ, di ASRI terus kemudian dapat award, tapi karyanya enggak ada. Jadi kalau perlu dengan aturan lelang jabatan gaya Ahok itu lebih fair itu. Iya, iya, iya. Sebetulnya apa yang pernah ini database saja enggak punya. Saya pernah sama Pak Anies Baswedan waktu itu dia jadi apa namanya? Menteri. Jadi Menteri Kebudayaan. Kan dipertemukan seniman. Lah itu yang terakhir saya diundang oleh pemerintah. Iya. Dapat honor 2 juta kalau enggak salah itu. Saya jajar sama Arswendo. Seniman-seniman pada ngajukan untuk order. Pak, ini nanti yang nanganin maestro ngajar di sekolah ini saya gini yang lainnya. Ketika saya diem orang-orang bilang Hardi gitu. Arswendo Hardi. Saya angkat tangan terus saya bilang sebetulnya seniman-seniman yang hadir di sini bodoh aku bilang. Karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan, laung database-nya Kemendikbud aja enggak ada kok. Iya. Yang nomor 1 database, alamatnya, HP-nya berapa. Ini baru bisa menghubungi siapa saja. Jadi jumlah seniman itu Kemendikbud ini enggak tahu, aku bilang begitu. Di zaman Anies Baswedan. Anies Baswedan itu dari duduk di meja depan itu sampai merambat akhirnya jajar saya. Saking ini respect ya. Iya. Respect ini bener ini. Wah, setelah itu ya, Arswendo yang bemper saya, yang dia nambahin juga gitu. Hanya Arswendo aja. Terus Arswendo tanya, Arti, kamu mau pulang apa masih betah di sini ya? Saya mau pulang, aku bilang. Gini, saya tadi kan ke toilet, dia bilang gitu. Itu honor kita udah disediain. Iya. Jadi kamu pura-pura ke toilet aja sekarang katanya. Kamu akan ngambil amplopnya gitu. Saya tanya berapa? 2 juta. Oh banyak itu, aku bilang gitu. Udah saya pura-pura ke WC terus dipanggil ibu-ibu. Ini perlu saya ceritakan nih. Pak ini dulu Pak, tanda tangan dulu. Oh apa itu? Aku pura-pura enggak tahu. Terus saya tanda tangan. Aku bilang misi kita sukses. Terus begitu kayak Pak Anies tahu. Terus bubar acara. Tidak ada kelanjutannya? Ada kelanjutan yang ingin ngajar-ngajar di sekolah. Itu kelompok teater, kelompok ini, penari. Tapi database, kalau saya pelukis nggak mau. Tapi database? Apanya? Ada pengerjaan database? Nggak akan ada. Galeri Nasional apa punya database? Nggak mungkin. DKJ, Dewan Kerajinan Jakarta Tim, nggak akan ada. Karena ego seniman tuh gede-gede dan mereka nggak bisa organisasi. Sekarang tidak ada satupun organisasi kesenian. Waduh. KFT bubar. Parvi katanya berapa versi. Iya. Nggak ada. Satu pena ada. Tapi ya begitu. Kurang ada backup dari pemerintah. Harusnya dikasih duit. Nah seharusnya yang menyusun seniman, database seniman siapa? Maksudnya Dulu Kementerian Dikbud, tapi lewat siapa gitu? Dulu ada. Dulu tertib itu. Kalau kan mereka dulu itu kan dulu itu zamannya Soeharto. Zamannya Soeharto itu setiap tahun ada pameran lukisan pelukis senior Indonesia. Ya. Ada pelukis muda Indonesia. Ya. Ada itu teater remaja ada. Ya. Semua ada. Dan itu terdata di gelanggang remaja dengan di Dewan Kerajinan Jakarta. Sekarang gelanggang remaja enggak ada. Kemudian database di di Depdikbud saya yakin pasti enggak ada. Di kementerian yang itu yang kebudayaan satu lagi ada Pancasila itu juga enggak akan ada. Sehingga buta seniman Indonesia siapa? Enggak akan tahu. Padahal jumlah guru kita punya ya, jumlah insinyur kita punya ya. Jumlah apalah tenaga ahli IT kita punya ada datanya ya. Iya. Seniman enggak ada. Seniman tidak ada. Bung Karno pernah bilang ketika Trubus ketika orang-orang PKI dibunuhin itu, Bung Karno bilang jangan bunuh seniman karena untuk menciptakan seniman belum tentu 50 tahun sekali lahir mereka. Kalau insinyur cukup 4 tahun, 5 tahun sudah jadi insinyur dan dokter. Sekarang seniman itu dibunuh. Banyak seniman yang menderita karena epidemi ini, karena pandemi ini, tapi apa ada sumbangan-sumbangan ke seniman? Tidak ada. Apalagi seniman kita, seniman yang sangat sopan santun sekaligus
congkak, tidak berani berteriak. Iya, iya. Yang berani berteriak hanya saya. Gitu ya. Dan itu ada yang bilang memalukan seniman kok berteriak-teriak minta. Gitu. Dalam hati jancuk kon Padahal, sing gawe isin. Ya. Minta bukan untuk diri sendiri kan? Bukan, Iya. bukan. Jadi makanya jadi seniman aja masih enggak ngerti tujuannya apa. Gitu. Mas Hadi, terima kasih untuk perbincangan yang sangat asik ini. Ya. Semoga kita bisa melanjutkan di masa-masa depan untuk perbincangan yang lebih asik lagi. Salam seide. Salam seide. Terima kasih. Terima kasih.